Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wa dunya wal akhirah, liqadha duyunina, liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wa sa'a, lisihhati jasadina wa qulubina, lisihhati amradina wa zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrat wal asqam, wa limanabina limasalihina, li ahli baitina wa auladina dhurriyyatina wa jiwarina asdiqaina jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wal izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap malam Kamis di Cafe Basa Basi Surawajan Yogyakarta ini, dalam rangka kajian bait-bait dari kitab Burdanya Imam Al-Busiri. Kita akan melanjutkan kajian berkaitan dengan kelahiran Kanjeng Rasul Muhammad SAW, sebuah kelahiran yang merupakan kebahagiaan dan rahmat bagi seluruh alam raya. Karena itu sangat pantas untuk bergembira bagi seluruh makhluk dengan adanya kelahiran yang dinanti-nantikan ini. Kita pun sekarang di abad-abad yang jauh setelah beliau tetap saja merasakan adanya kegembiraan dan keberkahan setiap memasuki bulan Maulid, yaitu bulan dilahirkannya makhluk paling mulia, paling berjasa kepada alam raya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita senantiasa berharap untuk mendapatkan uluran syafaat beliau, sehingga kita bisa merasakan adanya hubungan rohani yang kuat dengan beliau, dan kita merasakan kegembiraan yang meluap-luap di dunia ini dan di akhirat nanti. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awali muqaddahimi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, la maqsud indana illa anta rabbana. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب، من كثرة الذنوب فاغفرها يا مذنبين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
kemuliaan kelahiran Nabi-Mu. Lahirkanlah kami ya Allah secara rohani, lahirkanlah kembali secara rohani, agar senantiasa bergembira menyaksikan-Mu, menyaksikan keagungan-Mu, menyaksikan keindahan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati kami bergembira merayakan maulid Nabi-Mu, membaca sirah Nabi-Mu, mengikuti jejak-jejak dan akhlak Nabi-Mu. Demi tajalli-Mu yang paling lengkap dalam diri Rasulullah, ajarkanlah ya Allah kepada kami mencintainya, ajarkanlah kepada kami ta'zim kepadanya, ajarkanlah kepada kami agar menjadi makmum hakiki bagi beliau, agar menjadi makmum hakiki bagi beliau. Abana maulidu antai bi'unsurihi ya tiba muqtada'in wa muqaddadami. Abana maulidu antai bi'unsurihi ya tiba muqtada'in wa muqaddadami. Abana menjelaskan maulidu, apa kelahiran sang Nabi, anti bi'unsurihi dari keharuman asal usul Nabi. Ya tiba mubtada'in, wahai kanjeng Nabi yang harum asal usulnya, minhu dari itu beliau, wa mubtadami dan akhirnya. Ada 3 pemahaman tentang Abana Mauliduhu ini. Kita bisa melacak pada fase paling awal, yaitu paling awal adalah ketika Allah Ta'ala menciptakan nur atau cahaya dari sang Nabi. Ribuan tahun sebelum semesta ini diadakan. Itu adalah kelahiran yang pertama, itu langsung dari cahaya Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, adanya keyakinan dan pemahaman terhadap kelahiran pertama sebagai al-haqiqatul Muhammadiyah atau cahaya Kanjeng Rasul itu sangat penting ya. Dengan demikian kita bisa menisbatkan bahwa seluruh komponen alam semesta ini itu dilahirkan oleh Allah Ta'ala lewat cahaya beliau. Apakah termasuk al-alamul ulia atau al-alamul sufla, makhluk-makhluk seperti Lauh Mahfud, Arsy, Kursi, Sidratul Muntaha dan lain semacamnya, atau makhluk-makhluk yang ada di bumi ini? Itu berasal usul dari Allah Ta'ala lewat pintu cahaya sang Nabi ini. Nah, kalau pemahaman seperti ini bisa kita rasakan, maka dengan sangat mudah kita memandang dunia ini berkaitan dengan asal usulnya. Sangat mudah. Jadi kita langsung bisa meringkus seluruh yang ada itu, kemudian asal usulnya itu kita nisbatkan kepada cahaya Nabi itu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau segala sesuatu yang ada itu dinisbatkan kepada cahaya Nabi, kenapa di antara manusia itu kok ada orang-orang celaka, ada orang-orang sesat, ada orang-orang kafir, ada orang-orang durjana, ada orang-orang yang lalim dan semacamnya? Kenapa? Itu bukan karena secara asal usul mereka itu najis atau mereka itu buruk, tidak. Itu karena mereka mengingkari cahaya Nabi. Pengingkaran terhadap cahaya berkonsekuensi adanya kegelapan. Maka sebaliknya,
adanya penghormatan dan tawajuh kepada cahaya itu melahirkan adanya keceriaan, kegembiraan, keselamatan, kemuliaan, dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan teori penciptaan. Teori penciptaan yang tentu saja ini tidak empirik ya, kecuali bagi rasionalitas kaum sufi. Jadi rasionalitasnya kaum sufi itu tidak sama dengan rasionalitasnya saintis. Apa yang disebut rasional bagi kaum sufi bisa disebut irasional atau tidak masuk akal oleh kaum saintis. Atau kebalikannya, apa yang rasional menurut kaum saintis, menurut fisikawan dan lain semacamnya, itu bisa tidak rasional menurut kaum sufi. Atau lebih lanjut lagi, apa yang dikatakan konkret oleh para ilmuwan, oleh para fisikawan, oleh kaum saintis itu bisa disebut abstrak oleh para sufi. Dan apa yang disebut konkret oleh para sufi itu bisa disebut abstrak oleh kaum fisikawan. Jadi karena itu kita katakan bahwa ini rasional, ini gamblang, itu tentu saja pakai paradigma, pakai pemahaman dan rasionalitasnya kaum sufi. Jadi mereka memandang segala sesuatu dengan mata batin, dan mata batin mereka itu bisa menyaksikan bahwa asal usul segala sesuatu itu adalah cahaya Kanjeng Rasul. Ini akan kesulitan ketika coba dimasuki oleh orang-orang yang hanya menggunakan logika indrawi, hanya menggunakan filsafat positivistik. Ini akan kesulitan. Dari mana pembuktiannya? Kan gitu toh? Dari mana pembuktiannya? Bagi mereka segala sesuatu yang tak terbuktikan itu sama saja dengan tidak ada, sama saja dengan mustahil, sama saja dengan tidak perlu diyakini, dipercayai. Padahal ada ungkapan begini, bahwa ada mudalil la yadullu ala adamil madlul. Jadi tidak adanya bukti itu tidak lantas menunjukkan bahwa yang dibuktikan itu tidak ada. Tidak lantas seperti itu. Contoh misalnya begini ya, dalam ilmu ketauhidan misalnya, alam ini kan merupakan bukti adanya pencipta, Allah. Nah karena alam ini cuma mungkinul wujud, sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada di hadapan Allah, apakah kalau alam itu tidak ada lantas kita katakan pencipta tidak ada? Oh tidak begitu. Jadi ini yang disebutkan bahwa adamud dalil la yadullu ala adamil madlul. Tidak lantas seperti itu. Artinya di penglihatan kaum sufi ya, di penglihatan kaum sufi, alam ini boleh tidak ada kalau Allah tak menghendaki. Tapi karena Allah terlanjur menghendaki, maka kemudian oleh orang-orang yang tidak sampai kepada logika kaum sufi, ini dijadikan bukti bahwa adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Tapi kata kaum sufi begini, sejak kapan Allah membutuhkan adanya bukti bagi dirinya? Sedangkan apa yang disebut bukti itu berasal usul dari Allah, yang kalau Allah berkehendak bisa ada, kalau tidak berkehendak tidak ada. Sejak kapan? Jadi karena itu kalau kaum sufi itu mengambil ungkapan yang sebaliknya, adanya Allah yang menunjukkan adanya alam. Tapi orang-orang yang masih berpegang kepada akal rasional murninya itu akan kesulitan ketika mau menarik kesimpulan adanya Tuhan menunjukkan adanya alam. Mereka akan bilang, apa enggak kebalik itu? Jadi adanya alam menunjukkan adanya Tuhan. Nah, kalau begitu kan sebenarnya ini merupakan tangga yang rapuh. Dan karena tangga yang rapuh, logika itu pun juga rapuh sebenarnya. Karena itu dalam konteks seperti ini Maulana Rumi mengatakan bahwa filsafat itu adalah kaki meja kayu yang sangat rapuh. Jadi kalau ini dijadikan pegangan, nggak bisa masuk ke alamnya kaum sufi, di mana cahaya Nabi merupakan asal usul dari segala sesuatu. Nah, karena itu mereka
tidak menggunakan basar, tidak menggunakan mata indrawi yang lahiri ini, tapi mereka menggunakan basirah, menggunakan mata batin. Dan itu leluasa bagi mereka untuk menerobos segala yang wadak, segala yang bendawi dengan adanya logika basirah itu, logika rohani itu. Ya, jadi kita biar bisa menyaksikan asal usul penciptaan itu maksudnya. Biar rohani kita gamblang menyaksikan asal usul penciptaan. Dan dengan demikian kita akan merasakan bahwa yang paling berjasa bagi kehidupan itu tidak boleh tidak, pasti Nabi yang paling berjasa. Sebab apa? Penciptaan alam raya tawakuf terhadap adanya Nabi, ditangguhkan terhadap kehendak Allah Ta'ala di dalam menciptakan Kanjeng Rasul itu. Nah, di sini kita bisa menyaksikan ya bahwa kelahiran beliau itu adalah realisasi dari rencana terbesar Allah dalam penciptaan. Jadi rencana Allah terbesar itu apa dalam penciptaan? Lahirnya Nabi itu loh. Lahirnya Nabi. Karena keberadaan segala sesuatu yang lain itu cuman numpang saja, nimbrung saja sebenarnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam raya ini hanyalah isyarat. Karena isyarat gitu ya, maka ada sesuatu yang ditunjuk oleh isyarat itu. Jadi kalau misalnya ya kita mengedipkan mata, itu kan isyarat. Ada yang dikendaki dengan kedipan mata itu. Jadi alam raya ini ibaratnya cuman seperti kedipan mata, cuman isyarat. Wa antal maksud, sedangkan yang dituju oleh adanya isyarat itu adalah engkau ya Rasul. Nah, di sini kita akan bisa menyaksikan pula bahwa yang terpenting dari seluruh alam raya ini tak lain adalah kekasihnya sendiri, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tadi saya katakan bahwa apa yang empirik bagi kaum fisikawan itu bisa abstrak. Kan begini maksudnya. Alam semesta ini yang wadak ini empirik. Bagi kaum fisikawan empirik, nyata, konkret. Jadi kalau kita memegang api panas, memegang es itu dingin gitu. Jadi konkret. Nah, bagi kaum sufi itu abstrak. Kenapa? Ketika kaum sufi itu memegang api itu panas, yang tersambung dengan panas itu, hatinya kaum sufi sehingga panas itu dilewati, yaitu menuju kepada asal usul panas. Nah, asal usul panas itu pasti Allah. Itulah. Kenapa? Karena hakikat segala sesuatu itu Allah. Jadi panas itu pun hanya merupakan aksiden yang paling tampak di permukaan. Itulah sebabnya ya, kaum sufi itu tidak percaya kalau api itu memiliki kekuatan panas tersendiri yang mandiri pada diri api itu. Nggak percaya. Suatu saat ya, ada seorang filosof positivistik dari orang Yahudi itu berjumpa dengan Ibnu Arabi. Si Yahudi ini juga mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran. Ketika sampai kepada ayat tentang ya narukuni bardan itu, Yahudi ini nggak percaya. Kata si Yahudi, ayat ini wajib ditafsirkan, wajib ditakwilkan. Sebab nggak mungkin ada api itu kok sejuk, ada api itu kok dingin, nggak mungkin. Karena wataknya api itu memang panas. Di mana-mana yang namanya api panas. Kata Ibnu Arabi begini, tidak seperti itu. Api itu tidak memiliki watak yang paten sebagai sesuatu yang panas. Artinya apa? Kalau yang memiliki api itu menghendaki bahwa api itu dingin, dingin dia. Nggak percaya. Kata si filosof Yahudi itu, saya nggak percaya. Begini saja biar tidak bertele-tele. Kata Ibn Arabi, kita langsung saja ke tungku pembakaran. Oke. Ya. Jadi betapa sangat sulit filosof Yahudi ini untuk bisa menerima keterangan Ibn Arabi. Akhirnya mereka sepakat pergi ke tungku pembakaran. Ketika sampai di tungku pembakaran, saksikan, kata Ibn Arabi, ini aku pegang, dipegang.
sebongkah bara itu dan tidak mengalami keterbakaran Ibn Arabi, walaupun sehelai bulu kuduk pun tidak. Jadi tetap merasakan sejuknya api itu. Ketika dipegang oleh Ibn Arabi dan kemudian disentuhkan ke si Yahudi itu pun juga tidak merasakan panas. Jadi kacau pikirannya kan. Kenapa? Karena tidak sampai kepada apa yang dirasakan itu. Itu yang disebut bahwa pikiran si filosof Yahudi itu tidak bisa menjangkau apa yang dialami. Jadi apa yang dialami itu betul-betul membuat bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sihir atau bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Oleh Ibn Arabi kemudian sebongkah api itu, sebongkah bara taruh lagi. Sekarang begini, kan? Kau bisa sentuh sendiri tanpa perantara aku. Filosof Yahudi ini ketika mau menyentuh, belum menyentuh, itu sudah menjerit kepanasan. Kemudian Ibn Arabi bilang, ketika aku tadi menyentuhnya dan kurasakan dingin, bahkan kau juga merasakan dingin, itu berarti bahwa Allah menghendaki api itu dingin untuk diriku dan menghendaki panas untuk dirimu, sebagaimana yang kau sangka sebagai watak api itu. Jadi baru kemudian masuk kepada apa? Baru berusaha untuk masuk logikanya Ibn Arabi. Itu berarti bahwa betapa sangat sulit untuk menjebol tembok akal pikiran itu loh. Dan itu sering kita alami. Misalnya ya, sesuatu yang tidak mungkin berakal kita katakan, wah ini nyaris mustahil atau mustahil ini. Kan itu. Jadi tidak menimbang dari sisi kemahaan Tuhan yang bisa berkehendak lain ketimbang apa yang kita pikirkan. Tidak menimbang ke sana. Nah, ini berarti apa? Orang terpenjara oleh tembok pikirannya sendiri. Nah, kalau orang sudah terpenjara oleh tembok pikirannya sendiri, maka orang ini sebenarnya menjadikan hidupnya itu menjadi sumpek. Padahal apa? Sangat dimungkinkan akal itu diterobos, akal itu dijebol. Karena itu tidak sama. Akalnya orang kebanyakan dengan akalnya para sufi tidak sama. Apalagi dengan akalnya para nabi itu tidak sama. Jadi akal mereka bisa menampung Allah Ta'ala. Nah, akal orang kebanyakan hanya bisa menampung segala yang empirik, segala yang wadah. Nah, di sini kita perlu bertobat dari sumpeknya akal. Di sini keimanan menjadi jauh lebih penting ketimbang akal yang terbatas itu. Jadi akal ini perlu kita perluas. Jadi ya, makanya ini empirik, kata kaum fisikawan. Bagi para sufi, tidak. Yang empirik itu kuasa Allah. Kalau ini abstrak. Nah, artinya pada segala sesuatu itu ada dimensi keilahian yang seringkali luput dari adanya penglihatan manusia. Padahal di mana-mana Allah itu hadir. Tapi untuk bisa menangkap bahwa Allah itu hadir, itu orang seringkali terhijab oleh pikirannya sendiri, oleh logikanya sendiri. Sehingga muncul pertanyaan, di mana? Di mana? Kalau memang ada pasti sudah kutemukan. Di mana? Tidak ada. Nah, yang meradang dengan kata-kata tidak ada itu adalah penjara pikirannya sendiri. Jebollah penjara itu agar kita bisa masuki cakrawala pemahaman dan pemikiran kaum sufi. Itu akan beda rasanya, beda dampaknya, beda efeknya. Oke, ini yang fase yang pertama. Ayo, musik.
kita lanjutkan. Apa sudah gamblang asal usul segala sesuatu itu adalah cahaya Nabi? Semoga kita dimudahkan untuk bisa sampai ke pemahaman dan penglihatan yang seperti itu ya. Nah, ada ungkapan Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj yang sebenarnya berkaitan dengan keterhubungan antara Allah Ta'ala dengan alam semesta. Ungkapan itu adalah al-wahdatu yuwalidul kathrah. Yang satu itu melahirkan yang banyak. Oke. Ini bisa kita pahami dalam konteks cahaya Nabi juga ya. Bahwa cahaya yang satu itu, cahaya kenabian itu melahirkan yang banyak, aneka alam raya ini. Aneka alam raya. Nah, tentu saja dengan demikian kita mesti mempertanyakan adanya keanekaragaman. Ini perlu juga ini diterobos ya. Keanekaragaman ini perlu diterobos. Kenapa perlu diterobos? Karena sesungguhnya asal usulnya satu. Berarti karena asal usul itu satu, keanekaragaman itu sebenarnya itu hanya pada dataran yang paling permukaan. Karena itu ada dua stempel pada segala sesuatu itu, yaitu stempel Allah dan stempel Kanjeng Rasul pada segala sesuatu. Walaupun pada akhirnya ketika kita tarik ke atas lagi hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Karena cahaya sang Nabi itu pun juga bukanlah cahaya siapa-siapa, kecuali cahaya Allah Ta'ala juga. Nah, dari sini akan sangat mudah bagi kita ya untuk memahami sekaligus bisa merasakan konsepsi wihdatul wujudnya Ibn Arabi itu. Orang membayangkan bahwa konsep itu begitu jelimet, begitu sulit. Sangat mudah sebenarnya. Yaitu dengan memegang ungkapannya Al-Hallaj tadi. Satu melahirkan yang banyak, dan yang banyak butuh yang satu. Dalam konteks pemahaman bahwa yang banyak itu lahir dari cahaya Nabi, dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun orang di akhirat yang tidak membutuhkan Nabi. Karena seluruh Nabi itu tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan huru hara kiamat. Tidak punya kapasitas. Kalau Nabi kita bilang analaha, jadi ini tugasku. Jadi tugas untuk bisa merampungkan huru hara akhirat itu tugas Nabi. Dan itu merupakan karunia spesifik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi ini bisa panjang kalau ditarik ke pemahamannya Ibnu Arabi itu tadi. Jadi yang pertama itu ya dalam konteks asal usul ya, Maulid. Jadi kita itu begini. Kita itu merayakan Maulid kan 12 Rabiul Awal. Itu kan berdasarkan hari lahir beliau secara lahiriah ya, secara fisik. Tapi kalau berdasarkan munculnya cahaya beliau dari cahaya Allah Ta'ala itu terus kapan coba? Tanggal berapa? Ya kan? Itu kan jauh sebelum adanya tanggal, sebelum adanya tahun, bahkan sebelum adanya waktu. Kenapa sebelum adanya waktu? Karena waktu itu merupakan anak kandung dari ruang. Andaikan ruang tidak ada, bagaimana mungkin ada waktu? Waktu itu dipakai untuk mengukur gerakan ruang, untuk mengukur gerakan benda-benda. Jadi karena itu sah. Orang merayakan Maulid Nabi setiap saat itu sah. Jadi tidak harus menunggu tanggal 12 Rabiul Awal itu. Tidak harus itu. Semakin sering orang bermaulid, semakin memiliki keterhubungan secara spesifik dengan rohani beliau. Yang pertama ya. Terus maulid yang kedua, yaitu yang kita pahami itu tadi ya, yaitu lahirnya beliau di tanggal 12 Rabiul Awal. Yaitu bulan Rabiul Awal itu bermakna musim semi tahap pertama, fase pertama, jilid pertama. Itu bukan berarti 4 ya, sebab itu Rabiun bukan Rabiun. Itu musim semi fase yang pertama itu. Nah, itu bukan kebetulan.
Seluruh tindakan Allah, seluruh kehendaknya itu tidak ada yang kebetulan. Orang menyebut segala sesuatu itu kebetulan, itu karena ketidaksanggupan akal pikirannya untuk bisa menerobos waktu-waktu kehendak Allah Ta'ala itu. Kebetulan. Itu bagi orang yang terpenjara oleh keterbatasan akalnya tadi. Sementara di hadapan Allah Ta'ala kebetulan, oh tidak ada. Semuanya serba pasti. Tidak ada yang kebetulan. Kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal itu ya? Itu merupakan simbol, merupakan penanda bahwa lahirnya beliau itu adalah lahirnya kedamaian, lahirnya keindahan, lahirnya kesempurnaan. Jadi dilukiskan sebagai musim semi. Bukan sebagai musim semi. Sebuah musim yang paling menyenangkan di antara 3 musim yang lain bagi negeri-negeri yang memiliki 4 musim. Jadi, dilahirkan oleh Allah Ta'ala pada musim semi tahap pertama itu. Nah, menjelang lahirnya beliau itu ya, itu banyak sekali adanya kejadian-kejadian luar biasa, adanya keistimewaan itu banyak sekali. Itu merupakan apa? Merupakan respon terhadap adanya peristiwa terbesar dari rencana Allah Ta'ala. Jadi rencana terbesar Allah itu tertuju kepada adanya kelahiran sang Nabi ini, baik yang pertama maupun yang kedua tadi. Rencana terbesar. Karena itu pahami, rasakan rencana terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, agar kita bisa berkelindan dengan tujuan Allah Ta'ala menciptakan alam raya ini. Itu bisa berkelindan. Rencana terbesar. Nah, kejadian-kejadian luar biasa itu banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa sebelum menjelang kelahiran beliau itu, tanah Arab itu gersang loh. Gersang. Kekeringan, peceklik dan lain semacam. Menjelang beliau wafat, ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala aneka ragam pepohonan, dibikin hijau bumi Arab sana, dibikin hijau. Dan pepohonan-pepohonan itu menjuntaikan buah-buahannya sebagai penghormatan kepada lahirnya sang Nabi ini. Karena itu sangat korelatif ya. Kalau ada acara maulid banyak buah-buahan itu sangat korelatif sebenarnya. Jadi menjelang beliau lahir itu disongsong, disambut oleh adanya alam raya ini penuh dengan kegembiraan. Itu mau disebut kebetulan? Gak mungkin itu kebetulan. Gak mungkin itu kebetulan. Terus ada sebuah kalimat di dalam kitab Simtudornya Habib Ali bin Muhammad bin Al-Nabsyi itu, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil al-sunil arabiyah. Jadi seluruh binatang ternak milik orang Quraisy itu anehnya apa? Itu bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang fasih dulu. Jadi kambing ketemu sapi kaifahaluk ya. Ya bakal. Gimana keadaanmu? Baik-baik saja ya. Pakai bahasa Arab yang fasih. Fasih. Lebih fasih ketimbang anak-anak pondok di sini. Nah, jadi ikut berbahasa Arab. Nah, itu disebut kebetulan. Enggak mungkin kebetulan. Kenapa? Pertama begini yang perlu kita pahami lebih dalam ya. Kenapa kok disambut dengan adanya kehijauan? Karena beliau itu merupakan daya hidup yang paling kuat. Kita dalam kisah tentang Nabi Khidir itu ya, kenapa beliau disebut sebagai Nabi Khidir? Karena dimanapun beliau berada, di situ muncul hijau-hijauan, tumbuh rumput-rumput walaupun di atas batu-batu, di atas pasir-pasir hijau. Nah, Nabi itu lebih dari sekedar itu. Beliau itu adalah daya hidup dan simbolnya itu adalah hijau, daya hidup. Daya hidup tidak saja terutama secara wadak, tapi terutama daya hidup secara rohani. Jadi orang-orang yang sekarat rohaninya, kelengar rohaninya, bahkan mati bertahun-tahun rohaninya, itu hidup oleh kehadiran beliau. Nah itu simbolnya apa? Sambutan dari alam raya dengan tumbuhnya aneka pepohonan dan buah-buahan yang menjuntai, menawarkan diri dengan penuh kemurahan.
Daya hidup. Nah, pelajaran bagi kita adalah bahwa dalam hidup ini kita jangan sampai menjadi daya mati. Daya mati itu gimana? Di mana kita berada, di situ kebaikan itu mati. Yang muncul malah kemungkaran-kemungkaran. Itu daya mati. Kita mesti menjadi daya hidup, yaitu membangkitkan adanya keindahan-keindahan rohani di mana-mana. Terutama dengan apa? Dengan perilaku dan akhlak kita. Daya hidup. Jadi kita itu diperintahkan secara tidak langsung untuk menjadi person-person yang merupakan daya hidup. Coba para wali ya, para wali yang sudah wafat itu tetap masih kuat daya hidupnya. Coba kalau kita ziarah ke Ampel, betapa banyak orang mengambil berkah dari keberadaan Sunan Ampel itu. Atau ziarah ke Gus Dur, banyak sekali orang dapat berkah dengan wafatnya Gus Dur di situ. Itu tetap daya hidup. Daya hidup. Nah, biasanya orang-orang yang sudah memiliki daya hidup secara rohani di dunia, di alam barzah pun tetap mereka merupakan daya hidup. Karena itu ya, bukti keaslian wali seseorang itu buktinya adalah setelah wafat justru menjadi semakin berkah. Itu buktinya. Jadi kalau ada orang termasyhur ini itu dan lain semacamnya, setelah wafat kok kemudian lenyap, nah itu berarti apa? Lebih masyhur hidupnya. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa kehidupannya itu merupakan keberkahan bagi sesama. Mestinya kalau hidup ini sudah berkah bagi sesama, maka setelah wafatnya pun tetap berkah bagi sesama. Itu ya. Jadi itu yang perkara disambut dengan adanya tumbuhan dan buah-buahan. Terus yang tadi, wa kullu dabbatin li quraisyin nataqat bi fasihil alsunil arabiyyah. Nah, terus yang ini menunjukkan kenapa binatang-binatang itu kok bisa berbahasa Arab yang fasih. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita itu afsahul fusoha. Nabi kita itu paling fasihnya orang ketika berbicara. Beda ya dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu bicaranya terbata-bata loh ya. Terbata-bata. Nabi Musa nggak bagus komunikasi dengan orang lain itu nggak bagus. Karena itu kemudian Nabi Musa minta tolong kepada Allah Ta'ala agar mengangkat kakaknya Nabi Harun itu menjadi nabi. Sebab apa? Huwa afsahu minni, kata Nabi Musa. Kakakku itu, Harun itu lebih fasih ketimbang aku. Jadi karena itu kenabian Nabi Harun itu dompleng kepada kenabian Nabi Musa. Nabi Musa lebih tua umurnya, tapi yang dipilih jadi nabi adiknya. Nah ini loh. Jadi tidak secara otomatis kakak lebih mulia dibandingkan adik. Bisa saja adiknya itu lebih mulia ketimbang kakaknya. Tapi dalam perkara berbicara, Nabi Harun itu jauh lebih fasih. Karena itu kemudian oleh Allah Ta'ala diutus Nabi Harun ini untuk mengukuhkan, untuk membantu penyampaian risalah dari adiknya, yaitu dari Nabi Musa. Karena itu wajar kalau Nabi Harun itu lebih lembut, lebih penyayang, karena itu memang lebih tua, tidak saja umurnya tapi juga kejiwaannya. Coba bayangkan ya, ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Allah Ta'ala jalinya di lereng Bukit Sinai, itu Nabi Musa kan meninggalkan umatnya dan diserahkan kepada Nabi Harun kepemimpinan umat itu. Nah, setelah 40 hari Nabi Musa itu kan pulang, tiba-tiba umatnya itu sudah banyak yang serong, terutama dikomandani oleh Samiri. Di antara mereka sudah banyak yang menyembah anak lembu itu. Menyembah anak lembu. Karena Samiri itu, kata Ibn Arabi, Samiri itu adalah orang yang cerdas. Kenapa Samiri itu kok bisa menciptakan patung anak lembu, dan patung anak lembu itu bisa berbunyi seperti anak lembu beneran? Kenapa? Nah, kata Ibn Arabi dalam kitab Fathul Hikam begini. Ketika Nabi Musa mendapatkan tamu malaikat Jibril, itu Samiri ada di situ dan menyaksikan malaikat Jibril.
Samiri itu tahu bahwa tempat di mana malaikat Jibril pernah singgah itu bisa hidup. Karena itu dari tanah yang ditempati oleh malaikat Jibril itu diambil tanahnya oleh Samiri. Diciptakan, dibikin patung anak lembu. Menguar, berbunyi juga loh. Nah, bagi Samiri bilang kemudian bahwa inilah Tuhan. Kemudian banyak orang-orang tertipu sampai memberikan perhiasannya kepada Samiri itu, tertipu. Nah, Nabi Musa pulang dari lereng Sinai itu menemukan umatnya sudah serong, murka Nabi Musa. Karena murka kemudian ditarik jenggotnya si kakak itu, Nabi Harun tarik. Dari saking murkanya. Kenapa umatku jadi begini? Apa kata Nabi Harun? La ta'khudh ya bena ummah, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, jangan tarik jenggotku, jangan tarik rambut di kepalaku. Pertanyaannya begini, kenapa kok yabna ummah? Kenapa kok bukan yabna abah? Wahai anak ibuku, kok tidak wahai anak bapakku? Bukankah perkara anak itu mestinya dinisbatkan kepada bapak? Bin, bukan bin bapaknya siapa? Bukan ke ibunya kan? Kita tahu Pak, yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut anak dari perempuan itu cuma Nabi Isa ibnu Maryam kan itu. Nah, ini Nabi Harun bilang kepada Nabi Musa bilang kepada kakaknya, Nabi Harun bilang kepada adiknya, ya bna ummah la ta'khudh bi lihyati. Wahai anak ibuku, jangan tarik jenggotku, tarik. Konon ditarik jenggot yang hitam berubah jadi uban. Kenapa kok ya bna ummah? Karena dalam rangka mempengaruhi kejiwaan Nabi Musa. Maksudnya kau itu anak ibuku, karena ibuku itu ibumu juga itu halus lembut, masa kau kasar menarik jenggot begini? Itu rahasianya kenapa ya bena ummah kok bukan ya bena apa? Ayo di situ. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ini. Jadi Kanjeng Rasul itu adalah afsahul fusaha, paling fasihnya orang. Paling fasihnya orang. Tidak ada yang lebih fasih. Orator manapun di dunia tidak ada yang lebih fasih ketimbang beliau. Nah, itu ditandai dengan apa? Dengan adanya kemampuan binatang, diberi kemampuan untuk bercakap-cakap dengan fasih. Karena itu ya penting, berbicara yang fasih itu penting. Saya dari dulu itu belajar bagaimana menjadi lebih fasih. Dulu terbata-bata banget karena keburu-buru itu loh. Jadi pikiran itu nyampe di depan duluan, sementara kata-katanya itu kan terbatas. Akhirnya apa? Seringkali belepotan. Jadi perlu adanya kesabaran untuk menyelesaikan kata-kata dengan pikiran itu. Dan itu perlu latihan. Karena itu doanya Nabi Musa kan begini, walul 'uqdatam min lisani, karena terbata-bata itu. Sementara Nabi kita adalah afsahul fusala. Nah, karena afsahul fusala itu, maka diungkapkan beliau itu adalah ahlal wara mantiqan wa asdaq. Paling lezatnya orang kata-katanya. Jadi kalau ngomong itu lezat sekali. Seolah-olah keluar dari mulut berkah beliau itu adanya madu yang sangat lezat. Jadi mendengarkan Nabi itu mendengarkan kenikmatan luar biasa. Seluruh bunyi-bunyian musikal di dunia itu hanyalah merupakan bagian dari adanya kemerduan dan kefasihan ungkapan sang Nabi itu. Jadi ini yang di saat-saat beliau itu dilahirkan. Jadi abana maulidu antibi onsurihi. Jadi abana mauliduhu ajaiba katsirah. Bahwa maulid Nabi itu menjelaskan tentang adanya keajaiban yang sangat banyak sekali. Jadi kenapa kok sampai banyak seperti itu? Loh ya wajar, wong rencana Tuhan terbesar kok ini. Jadi rencana penciptaan itu ya di situ itu munculnya. Makanya diungkapkan bahwa kelahiran sang Nabi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan turunnya ayat Al-Quran. Kenapa lebih penting?
Karena turunnya ayat Al-Quran itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Sementara kelahiran Nabi berguna kepada siapapun, beriman maupun tak beriman. Contohnya apa ya? Contohnya begini konkretnya ya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau itu melakukan dosa, kan langsung kena siksa itu. Tapi ketika Nabi dilahirkan tidak ada itu, tetap ditangguhkan. Siapa tahu masih mengalami pertaubatan orang-orang berdosa itu. Jadi nggak langsung. Sekarang kita berdosa, apa langsung diazab, dikirim siksa? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kita yang sudah kadung langganan dosa-dosa itu enggak lantas mendapatkan bayaran setimpal di saat itu juga, tidak. Biarin. Siapa tahu nanti masih mau bertobat, biarin. Nah, kalau lama-lama tidak bertobat, ada dua kemungkinan. Satu, tetap dapat ampunan Allah, yang kedua dapat keadilannya. Na'udzubillah dari keadilannya ini. Oke, ya musik.
Nabi salam alaika. Wa kullu hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Oke. Ini ya bukti berikutnya ya, tentang kemuliaan Nabi, bahwa perempuan-perempuan yang hamil di tahun ketika Nabi dilahirkan itu semuanya selamat bisa melahirkan. Jadi satu orang lahir itu menjadi keselamatan bagi kelahiran yang lain, seluruh yang lain itu. Dari mana itu? Min barakati wa sa'adati hadzal imam. Karena barokahnya sang Nabi yang dilahirkan di tahun itu. Jadi apa yang disebut sebagai barokah itu konkret, itu nyata. Jadi apa barokah itu? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Apa itu barokah? Pengaruh kebaikan kepada orang-orang lain. Itu barokah. Jadi satu orang yang diistimewakan lahir, semua bayi juga yang lahir itu selamat di waktu itu. Ini juga ya. Ini berbalikan dengan Nabi Musa juga. Kalau Nabi Musa, satu bayi lahir, ribuan bayi harus mati di tangannya Fir'aun. Gimana kok bisa begitu? Jadi kata Ibn Arabi itu apa sesungguhnya faedahnya? Kok ada ribuan bayi semuanya itu harus mati demi selamatnya satu bayi bernama Nabi Musa ini? Apa maksudnya? Jadi apa mana kehendak Allah Ta'ala dengan cara seperti itu? Kalau Nabi kita kan tadi, Nabi kita lahir, seluruh bayi yang lahir selamat. Nah ini Nabi Musa lahir, seluruh bayi yang lain mati. Nah ternyata apa? Ternyata dalam kitab khusus itu juga disebutkan bahwa seluruh kekuatan bayi yang mati, yang dikira oleh Fir'aun sebagai penghancur kerajaannya, maksudnya kan dikira sebagai Musa begitu. Seluruh kekuatan bayi yang mati itu akhirnya dihimpun oleh Allah Ta'ala dalam diri Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah himpunan dari sekian bayi, ribuan bayi yang sudah mati itu. Kekuatannya berada dalam diri Nabi Musa. Karena itu wajar, kalau sekali tempeleng itu mati orang sama Nabi Musa itu. Mati. Bahkan pernah lah ya dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa malaikat Azrail itu pernah sekali ditempeleng kelenger. Oh, malaikat ditempeleng kelenger. Padahal kita nggak tahu seperti apa ya, fisik zatnya malaikat kan nggak paham. Ditampar Nabi Musa mati. Jadi, karena seluruh himpunan bayi yang mati itu kekuatan ditaruh di situ. Nah, ini loh, kita merasakan bahwa banyak perkara yang aneh di dalam kehendak-kehendak Allah. Tapi wajib kita tetap subhanallah, tetap maha suci Allah. Tidak boleh beranggapan bahwa itu merupakan sesuatu yang keliru. Tidak boleh. Jadi Allah maha suci yang menghendaki di zaman lahirnya Nabi Musa itu seluruh bayi itu harus mati di tangan Fir'aun. Nah di situ nanti Fir'aun akan berhadapan dengan bayi-bayi yang mati itu lewat satu orang Nabi Musa. Karena itu ambruknya juga lewat Nabi Musa. Tapi kata Ibn Arabi, Fir'aun itu akhirnya apa? Akhirnya husnul khotimah. Sebab apa? Barokah mengasuh anak yang kelak akan menjadi nabi. Jadi ada barokahnya juga, walaupun Fir'aun itu penentang Nabi Musa, tapi dapat barokah juga. Sama dengan kitab tafsir yang mengatakan, kenapa tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu kok semuanya kemudian masuk Islam? Kok malah mengingkari Fir'aun? Kenapa? Karena barokahnya Nabi Musa ketika tukang sihir itu mempersilahkan Nabi Musa duluan untuk melemparkan tongkatnya. Gitu. Tapi Nabi Musa bilang balalku, tapi kalianlah yang lemparkan dulu. Tapi sudah ada sikap sopan santun dari para tukang sihir Fir'aun itu, monggo jenengan. Ya. Itu saja sudah memberikan barokah loh ya. Apalagi muncul adanya ta'zim, kerinduan cinta, jelas lebih barokah. Para tukang sihirnya Fir'aun saja bisa masuk Islam karena barokahnya Nabi Musa, hanya gara-gara mempersilahkan Nabi Musa duluan. Seperti takzimnya orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, monggo jenengan duluan.
Itu pengaruhnya. Apalagi Fir'aun itu mendidik Nabi Musa. Bagaimana mungkin tidak dapat barokahnya kan gitu. Jadi orang yang ingkar barokah sekalipun tetap bisa dapat barokah. Kan pasti waktu itu pasti ingkar kan Fir'aun tuh, tapi tetap dapat barokah. Nah, di dalam kitab khususnya Ibnu Arabi disebutkan bahwa Fir'aun itu husnul khotimah. Kenapa? Karena sebelum meninggal dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Musa dan Fir'aun. Kecuali Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Ada banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa itu merupakan ungkapan orang terdesak. Jadi karena sudah terdesak dalam kondisi kalah, maka tidak boleh tidak menyerah, katanya kan. Tapi dalam hadis Nabi disebutkan bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharrir. Orang menerima taubatnya seorang hamba ketika nafas belum ditenggorokan. Dan kalau nafas ditenggorokan, nggak mungkin bisa bersyahadat, nggak mungkin. Wong Fir'aun masih fase kok bersyahadat, sebagaimana dikutip Al-Quran. Dan kata Ibnu Arabi, ayat itu sampai sekarang tidak dinasakh. Jadi Ibnu Arabi ini yang saya tahu satu-satunya, sama Rumi juga ya. Ibnu Arabi dan Rumi ini punya pandangan bahwa Fir'aun itu husnul khotimah. Tapi kalau ulama yang lain itu enggak. Di dalam kitab Rubaiyat, Maulana Rumi bilang tentang husnul khotimahnya si Fir'aun. Dalam kitab khusus Ibnu Arabi juga mengatakan husnul khotimahnya si Fir'aun itu. Jadi itu loh pentingnya bersentuhan walaupun tidak tidak mengimani. Bukankah dalam hadis juga disebutkan bahwa sesungguhnya Abu Lahab itu diistirahatkan siksanya ketika hari Senin. Kenapa? Bergembira dengan lahirnya Nabi di hari Senin itu. Loh, padahal orang tak beriman masih bisa berefek loh barokahnya itu. Apalagi kepada orang yang beriman. Oke. Nah, itu ya. Dan masih banyak sekali keajaiban-keajaiban luar biasa menjelang lahirnya Kanjeng Rasul, menjelang maulid beliau itu. Abana mauliduhu ajaibu katsirah. Anti bi unsuri, tentang harumnya, tentang baiknya asal usul Nabi. Nah, asal usul ini bisa kita pahami bahwa beliau itu keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, terus tidak ada nabi lain. Setelah itu langsung Rasulullah. Kalau yang lewat jalur Nabi Ishak, itu banyak nabi-nabi setelah itu. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, termasuk juga pada akhirnya Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi setelah beliau itu lewat pintu Ishak ini. Nah, kalau yang dari Ismail itu langsung ke Rasulullah. Tapi dapat dipastikan bahwa jalur ini semuanya terhindar dari dosa-dosa seperti zina dan lain semacamnya. Ini terhindar. Ini yang disebut dengan anti bi'unsurihi. Jadi walaupun mereka bukan nabi, tapi mereka bukan penyembah berhala. Mereka juga tidak termasuk orang-orang yang syirik, tidak. Jadi walaupun di situ tidak ada silsilah kenabian mulai dari Nabi Ismail kecuali sampai ke Rasulullah itu di situ di antara keduanya ini itu tidak melakukan penyimpangan apapun. Jadi makanya begini, dalam kitab Al-Ghurar saya pernah membaca bahwa orang yang bertawasul kepada Nabi dan 7 leluhurnya itu bisa dimudahkan hajatnya untuk bisa digapai. Ya, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, dan seterusnya itu. Qusay, Kilab. Nah, itu bisa dimudahkan. Karena mereka itu adalah orang-orang suci yang dijadikan jalur oleh Allah Ta'ala bagi lahirnya makhluk paling mulia. Jadi, begitu sangat hebat ya, sangat hebat kelahiran Kanjeng Rasul itu, ini sangat hebat. Karena itu di sini disebutkan ya tiba mubtada'in min wa muqtatami. Wahai Kanjeng Rasul yang asal usulmu itu adalah harum, wangi, mulia, dan akhirmu juga sama harum dan mulia. Nah, ini berarti apa? Bisa menjadi pangkal kesadaran kita tentang bagaimana satu kita memandang alam semesta, terus tentang bagaimana kita bisa mempertautkan diri dengan rohani beliau itu. Karena itu dari sekarang
jadikanlah gamblang penglihatan kita tentang peran dan jasa beliau. Kelahiran beliau adalah rahmat bagi kita semua, terutama rahmat rohani yang lebih istimewa dibandingkan hanya dengan rahmat materi belaka. Oke, ayo musik.
Oke, beliau Kanjeng Rasul itu lahir ya. Bagaimana sesungguhnya beliau itu ketika pertama kali lahir ke muka bumi ini. Nah, disebutkan oleh Sayyidah Aminah, oleh ibunya, sebagaimana dalam syarahnya kitab Burdah ini. Fanadhartu ilaihi fa idza huwa sajidun qad rafa'a usbahu ila sama. Jadi ketika beliau lahir gitu ya, itu enggak nangis ya, tapi bersujud sementara tangannya itu menunjuk ke langit, jarinya itu menunjuk ke langit. Nah, ini tentu saja merupakan tanda ya bahwa tugas beliau itu satu, patuh sepenuh-penuhnya. Jadi tidak dimungkinkan beliau itu melakukan pengingkaran. Jadi patuh yang sepenuh-penuhnya. Yang kedua,
ketika jari-jari beliau itu menunjuk ke langit, itu menunjukkan bahwa tugas beliau adalah transendensi. Artinya menjadikan segala sesuatu yang ada ini memiliki nilai keilahian. Jadi karena itu Islam itu bukanlah agama yang anti sosial. Islam itu justru adalah agama sosial, dan bagaimana mentransendensikan nilai-nilai sosial itu ke langit. Jadinya itu ke langit. Nah, maka pelajarannya bagi kita adalah bahwa kita mesti berusaha untuk sepatuh-patuhnya sesuai dengan kemampuan kita, dan outputnya adalah bagaimana kita bisa mentransendensikan segala sesuatu yang kita miliki, termasuk juga mentransendensikan perkawanan-perkawanan, sehingga memiliki nilai-nilai keilahian itu. Nah, di sini kita kemudian paham ya, kenapa ditakdirkan oleh Allah Ta'ala beliau itu lahir di hari Senin. Kita tahu Senin itu berasal dari kata ithnani yang berarti dua. Jadi hidup Nabi betul-betul bercabang dua. Kepada Allah beliau adalah orang yang paling sempurna kepatuhannya, sementara kepada sesama beliau juga paling sempurna pengabdiannya, sikap altruistiknya paling sempurna. Jadi Senin. Jadi karena itu nggak benar ngikuti beliau kok cuman ritual mahdohnya yang jalan, sementara ritual sosialnya mandek. Itu nggak benar. Jadi harus ada output. Output dari ritual mahdoh itu adalah adanya ritual sosial itu, kesalehan sosial itu wajib. Nah, itu berarti apa? Kita berusaha untuk menseninkan diri, menjadikan hidup kita itu betul-betul bercabang dua. Coba ya, di dalam sejarah, dalam sirah beliau itu, yang Senin itu tidak saja kelahirannya, ternyata beliau lahir di hari Senin, terus mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali malam Senin, terus hijrah dari Makkah ke Madinah Senin, terus wafatnya beliau Senin, serba Senin. Dan itu tidak ada yang kebetulan, sengaja disetting Senin oleh Allah Ta'ala untuk memastikan bahwa beliau itu sempurna secara vertikal dan horizontal, sama-sama sempurna. Karena itu mengikuti beliau itu tidak saja mengikuti ibadah-ibadah doanya, tapi akhlak sosialnya. Apa yang disebarkan oleh beliau? Yang disebarkan adalah belas kasih, cinta dan sayang, disebarkan. Nah, karena itu ya, kalau orang ritualnya itu hebat, ritual mahdohnya hebat, tapi kok orang ini seringkali bikin kisruh dengan sesama, itu sesungguhnya bid'ah yang paling didengkot itu. Kok bikin kisruh? Mana ada Nabi itu bikin kisruh? Wong kasih sayang Nabi itu luar biasa. Saya membaca dalam kitab Hayatus Sahabah ya, ada kitab Hayatus Sahabah yang ribuan halamannya itu. Di situ diceritakan bahwa Nabi itu pernah ngajak seorang untuk masuk Islam, dan orang itu tidak sekedar menolak baik-baik, tapi orang itu juga nyelekit ungkapannya, nyelekit penolakannya, bahkan menentang kepada Nabi itu. Ya. Di situ ya, Sayyidina Umar itu sudah gemes itu. Serahkan saya saja, tak tebas saja. Jadi, sudah gemes-gemes begitu. Enggak usah, diam. Kamu diam. Sabda Nabi, diam. Terus Nabi negosiasi lagi dengan orang itu. Orang itu masih ngeyel. Katanya begini, nanti kalau saya masuk Islam nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh macam-macam, ya. Itu Sayyidina Umar makin geram, makin geram. Tapi tetap dihalang-halangi oleh Nabi. Terus Nabi negosiasi terus ya, melakukan pendekatan lewat adanya pemahaman bahwa kalau engkau berzina dengan orang lain, tentu itu tidak akan berlaku selamanya di pikiranmu. Tentu kamu tidak mau kalau anak perempuanmu dizinai orang lain. Jadi diajak berpikir oleh Nabi.
diajak berpikir oleh beliau itu, lama-lama orang ini masuk Islam dengan adanya pemahaman yang luas dari Kanjeng Rasul itu. Beliau kemudian bersabda kepada Sayyidina Umar, Umar, kalau ku izinkan engkau untuk menebas lehernya, pasti orang itu mati dan matinya menentang aku, dan itu neraka. Tapi ketika perlahan-lahan saya kasih penjelasan, orang itu kemudian masuk Islam, orang itu berarti sudah terbebaskan dari neraka yang dimungkinkan karena ditebas oleh engkau itu. Coba, kasih sayangnya itu loh ya, kan luar biasa. Jadi enggak terpakai nafsu amarah hanya karena tidak menerima kebenaran lantas mau dibunuh, enggak terpakai itu nafsu amarah itu. Itu kalau tidak karena sempurna akhlaknya secara horizontal, kasih sayang secara horizontal, enggak mungkin bisa begitu. Enggak mungkin. Jadi karena itu Senin itu bukan kebetulan. Makanya kemudian ini ada kaitannya dengan apa? Dengan nama beliau. Ketika beliau menyatakan ismi fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad, namaku di langit Ahmad dan di bumi Muhammad. Ya, tentu saja kata-kata Muhammad itu sifatnya isim maf'ul ya, sifatnya isim maf'ul. Hamada yuhamidu tahmidan dan seterusnya. Nah, artinya apa? Muhammad yang dipuji. Tidak saja Allah Ta'ala sendirian yang memuji, para malaikat bahkan manusia, orang-orang yang tak beriman sekalipun memuji beliau. Contoh begini, beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin sebelum diutus menjadi Rasul. Bukan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu kan pujian luar biasa ya, dari orang-orang yang bahkan tak beriman kepada beliau. Jadi ismi Fisami Ahmad wa fil ardi Muhammad. Jadi di bumi itu namanya Muhammad, itu betul-betul bukan hanya merupakan sebutan yang arbitrer. Sebutan arbitrer itu sebutan yang tidak ada alasannya. Coba kasih tahu saya, kenapa alasannya ini apa sebenarnya? Kok dinamai botol? Coba kasih tahu, gak ada alasannya. Kenapa disebut air? Gak perlu alasan. Tapi kalau beliau disebut Muhammad, itu jelas alasannya. Itu namanya tidak arbitrer. Dalam perkara penamaan rata-rata arbitrer. Kenapa disebut cagak? Kenapa disebut galvanom dan lain sebagainya? Nggak ada. Kecuali hanya produk-produk bagian kecil ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut physical deh, karena yang menemukan itu orangnya kan, itu maksudnya. Jadi arbitrer. Beliau itu namanya betul-betul argumentatif. Jadi dipuji oleh Allah, dipuji juga oleh makhluk-makhluknya. Wa fis-sami Ahmad, di langit Ahmad. Apa artinya Ahmad? Ahmad itu bisa dua sifat. Yang pertama itu bisa fi'il mudhari, Ahmadu, aku senantiasa memuji. Jadi dalam kondisi apapun beliau memuji Allah. Apakah hidupnya getir atau manis, tetap memuji Allah. Dan memuji Allah itu merupakan doa yang paling ampuh. Afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Terus itu bisa dipahami juga sebagai isim tafdil, yang berarti lebih. Yang berarti lebih. Jadi bisa fi'il mudhari, bisa isim tafdil Ahmadu. Lebih terpuji. Lebih terpuji. Nah, itu semua yang mengiringi kelahiran beliau. Sebenarnya ya, dalam kitab Mutawwalat, kitab-kitab yang tebal itu, pembahasan di sekitar kelahiran ini banyak sekali sebenarnya. Termasuk dalam cara ini banyak sekali. Tapi saya kira bagian-bagian pokoknya sudah lumayan diungkapkan dalam penjelasan tadi. Jadi beliau itu adalah permata alam raya. Beliau adalah cermin dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam puisinya Maulana Rumi disebutkan ana mir'atun, aku adalah cermin, walastu birajuli maqalatin, aku bukanlah lelaki yang hanya pandai berkata-kata. Jadi seluruh tindak tanduknya, seluruh ungkapan-ungkapannya cerminan dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya Habiballah, kami
Kami belajar untuk kagum kepadamu. Kami belajar untuk kagum, semakin kagum kepadamu. Ya khair khalqillah. Kami belajar untuk memandangmu lebih agung dibandingkan apapun. Kami belajar memandangmu ya Rasulullah lebih agung dibandingkan dengan apapun. Ya Safi Allah, kami belajar menerapkan dalam memandang apapun tertuju kepadamu, karena engkau adalah asal usul segalanya di dunia ini. Ya Rasulullah, tolong ulurkan tangan syafaatmu agar hati kami, jiwa kami, pikiran kami kecantol kepadamu. Tolong ulurkan tangan syafaatmu, tolong ulurkan tangan pertolonganmu, agar kami menjadi bagian dari perjalanan rohanimu, agar kami mengikuti jejak-jejakmu, agar kami bisa mati-matian mencontohmu sebagai tauladan bagi kami. Ya Rasulullah, kami yakin, kami hakul yakin, Engkau tidak akan pernah mengecewakan pengharapan kami, tidak akan pernah mengecewakan harapan kami, karena kasih sayangmu meluapi dan melampaui alam semesta. Baina qurba wa nuti hadzal habib خلقت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود لله على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المصدور ليبرز نوره كاملا في على الظهور. نورا نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق وأكمل من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عنده أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا سمات المنظور. فأضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين
من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية ذاك الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون بديهة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك فاضربوا يا للمذاني فازاروا اليوم من غرد وستضيئوا بجمال فقابل أصلي تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا لنشرى بسعد مزدمر ليس ينفد أيضا نعمات جمعا فخر لمحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا ودينا نجا سبيلي كي بنصعد ونرشد ربي بلغنا بجاه الله الله بجوار غير مفعل يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك وصلاة الله ترشد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر الله كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا يا الله لزيارة قصدنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ونرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أجرف الرسل محمد وسلام المستبير كل حين يتجدد بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا
Alhamdulillah sudah rampung kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita juga keluarga kita. Moga-moga Indonesia senantiasa damai dan berjaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.